Jadi kami dari Kementerian Perhubungan ini setiap tahun memang melaksanakan yang namanya survei untuk mengetahui potensi pergerakan atau mobilitas masyarakat selama mudik dan lebaran. Dan tahun ini kami juga selenggarakan lagi pada bulan Februari 2023 dan hasilnya memperlihatkan bahwa animo masyarakat luar biasa tinggi ya. Ada sekitar 123,8 juta orang yang menyatakan akan melakukan perjalanan selama mudik dan lebaran. Ini meningkat cukup tajam dibandingkan tahun lalu yang sekitar angkanya 85 juta. Jadi ada kenaikan lebih dari 15% yang akan kita hadapi mulai nanti bulan Maret sampai dengan April. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ada potensi kenaikan hingga 15% ya Bu ya, untuk masa mudik di tahun ini. Nah kalau untuk mayoritas pemudiknya ini akan lewat jalur apa Bu? Apakah darat, udara, atau justru laut? Ya, jadi dari survei ini juga kami menanyakan kepada responden ya, mereka akan menggunakan moda transportasi apa gitu selama mudik nanti. Dan ternyata seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun itu selalu memang kendaraan roda 4 itu adalah pilihan yang paling favorit ya. Ada tercatat sekitar 27,3 juta mobil pribadi yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan. Ditambah 25,13 juta penumpang yang akan menggunakan sepeda motor. Jadi tadi mobil pribadi itu jumlah orangnya ya, 27,3 orang, 3 juta orang yang akan menggunakan kendaraan pribadi. Dan 25,1 juta orang yang akan menggunakan sepeda motor atau roda 2. Baru kemudian disusul 22,7 juta orang yang akan menggunakan bis. Dan setelah itu ada kereta api, ada mobil sewaan, dan juga ada kereta api. Jadi ini satu hal yang memang menjadi perhatian kami karena dengan adanya potensi penggunaan moda, ini adalah referensi kami juga untuk mempersiapkan sarana dan prasarananya. Sekali lagi Mbak, ini dari tahun ke tahun yang namanya mobil memang masih menjadi favorit gitu. Oke, memang masih mendominasi ya Bu ya terkait dengan musim Betul mudik sekali. di tahun ini juga nantinya. Nah kalau untuk titik rawan kemacetan ini daerah-daerah mana nih Bu yang diprediksi akan mengalami kemacetan dan bagaimana antisipasi dari Kementerian Perhubungan sendiri? Baik, jadi Lebaran tahun lalu dan kemudian Nataru tahun 2022 yang baru saja berlalu juga itu adalah sebuah pembelajaran bagi kami ya. Tahun lalu mungkin PPKM belum dicabut, tetapi pembatasan sudah ditiadakan sehingga animo masyarakat juga sudah sangat tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Nah dari situ kami melakukan perbaikan-perbaikan, Mbak. Dan kami melihat potensi kemacetan itu akan terjadi di ruas jalan tol di Jawa, khususnya di ruas jalan tol Cipali dan di Cipularang. Karena tahun lalu, seperti juga mungkin dialami oleh sebagian dari anggota masyarakat, itu memang terdapat kepadatan dan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Meskipun akhirnya bisa terurai, tetapi tentu tahun ini kita ingin semuanya lancar ya, tidak ada lagi kemacetan semacam itu, sehingga kita memang memberikan perhatian khusus kepada ruas-ruas tol ini. Di samping tentunya ruas tol yang akan menuju ke Sumatera, dari Merak menuju penyeberangan, kemudian di Sumatera, Lampung, dan seterusnya. Kita lihat potensi pergerakan masyarakat dari Jawa menuju Sumatera ini juga akan tinggi tahun ini, karena tolnya sudah lebih panjang ya. Dan ini juga yang kemudian menjadi perhatian kami untuk memperhatikan tol Merak. Karena tahun lalu 2 titik nih yang cukup harus diperhatikan, Cipali dan Merak kaitannya dengan penyeberangan. Nah, ini yang sudah kami lakukan dan tentunya banyak antisipasi yang sudah kami persiapkan. Yang pertama tentu banyak ruas tol baru yang sudah diresmikan dan dioperasikan. Awal tahun ini Kementerian PUPR sudah mengoperasionalkan lebih dari 8 ruas tol baru, khususnya di Jawa dan di Sumatera. Ya tentu harapannya ini akan bisa menambah kapasitas dari jalan tol itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, ya kami siapkan juga beberapa rekayasa lalu lintas, Mbak. Rekayasa lalu lintas ini seperti tahun lalu juga sangat mungkin nantinya akan dilaksanakan yang namanya kontraflow, one way. Kemudian bisa jadi kalaupun nanti diperlukan ganjil genap dan sebagainya. Juga rekayasa terhadap bagaimana nanti pintu-pintu tol ini harus bisa di-manage sedemikian rupa. Jadi itu yang kami persiapkan, di samping juga manajemen rest area. Tahun lalu mungkin juga sebagian yang sudah mengalami, kita lihat kemacetan itu sebenarnya akibat
tumpahan atau orang-orang yang tidak tertampung di rest area tapi harus istirahat. Jadi mereka parkir di sepanjang jalan dan bahkan akhirnya menimbulkan kepadatan dan kemacetan berkilo-kilo. Ini yang kita akan hindari tahun ini sehingga bersama Kementerian PUPR dan operator jalan tol kami juga siapkan rest area tambahan. Ada berapa rest area tambahan, Bu? Rest area tambahan yang jelas nantinya di Tol Merak itu akan ada di kilometer 97. Kita akan siapkan di sebenarnya rest area dan juga semacam penampung sebelum masuk ke pelabuhan ya. Tahun lalu di pelabuhan itu macet total karena memang banyak orang yang membeli secara manual, tidak ada kantong parkir, datang terlalu awal sehingga semua tertumpuk. Nah, dengan adanya rest area sementara dan tempat penampungan ini harapannya bisa tersalurkan ke sana. Di Cipali juga dan di Cipularang kita sedang siapkan juga beberapa, ada yang sifatnya temporary, jadi lebih untuk menampung kendaraan-kendaraan yang memang harus ke restroom atau ke toilet ya, kemudian yang harus melakukan ibadah. Jadi kita memang buatkan beberapa kantong-kantong khusus yang mungkin sifatnya lebih temporary, tapi juga nantinya akan kerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk menambah yang kemungkinan bisa dijadikan permanen. Itu yang kami identifikasi, Mbak. Di samping tentunya kesiapan jalan arteri ya. Ketika padat tolnya ya, salah satu alternatif adalah keluar menuju jalan arteri. Oke.